Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Heprono Priyanto dalam Renungan Harian PKB Resort GKI Pulang Pisau untuk hari ini Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini sesuai Almanak Nas GKE tahun 2025, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat 17 sampai 38 dengan perikop Musa mendirikan kemah suci dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih karunia, pada saat ini kami umat-Mu hendak merenungkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami, dan kami terus hidup dalam kasih kuasa Roh Kudus yang datang daripada Engkau, agar kami boleh hidup sesuai seturut dengan maksud-Mu Tuhan. Pun kami boleh hidup mengerti akan segala ketetapan-Mu, memahami dan melakukannya, sebagaimana firman-Mu yang selalu Kau nyatakan untuk memimpin menuntun hidup kami. Serta kami dimampukan dalam kasih-Mu untuk melakukan firman-Mu atas kehidupan yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui, pasti banyak peristiwa yang telah kita jumpai. Dan peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kita pengalaman kehidupan. Tetapi apakah kita belajar dari peristiwa yang kita alami atau tidak? Tentulah itu kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Sebagaimana yang menjadi pembacaan bagi kita pada saat ini, mereka menempuh perjalanan panjang di padang gurun dan banyak peristiwa yang telah mereka alami. Namun dari peristiwa yang telah mereka alami tersebut, ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa perjalanan keluaran yang mereka lalui tidak akan berhasil tanpa pertolongan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita saat ini menceritakan Musa mendirikan kemah suci. Keberadaan kemah suci itu tentulah menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka dalam perjalanan yang mereka tempuh, agar mereka sampai di tempat tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kemah suci dibangun oleh Musa sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan tidak ada yang kurang barang satu apapun dalam proses pembangunannya. Semua sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akan perintah Tuhan merupakan satu keharusan yang harus dilakukan oleh umatnya, pun dilakukan oleh siapa yang mendapat perintah tersebut. Kemudian pergerakan bangsa Israel dalam perjalanannya ditentukan dengan ketetapan Tuhan melalui penunjukan awan dalam kemah suci tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan yang diperlihatkan bangsa Israel merupakan buah dari peristiwa perjalanan kehidupan yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, demikian pula lah kita sebagai setiap orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Sang Penebus Juru Selamat kita, haruslah dalam setiap peristiwa perjalanan kehidupan yang telah kita alami membuat kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Karena tentu kita merasakan bagaimana pemeliharaan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan yang kita jalani, penyertaannya yang sungguh luar biasa. Kita harus mampu untuk memahami maksud Tuhan atas setiap peristiwa hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, agar kemudian kita memperoleh pertumbuhan iman, sehingga kita menjadi setiap orang yang percaya yang selalu mengalami pembelajaran kehidupan melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan inilah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Inilah yang membuat kita memiliki kesadaran diri bahwa Tuhan selalu dan terus membentuk kehidupan yang kita miliki di dalam jalan panjang kehidupan yang senantiasa Tuhan beri dan masih terus Tuhan izinkan untuk kita lalui, yang kemudian
kita respon dengan membentuk hidup kita sebagai setiap umat yang selalu dan senantiasa hidup taat akan perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah bersama renungkan, serta secara khusus kita berdoa untuk saudara terkasih kita, Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus hidup taat sesuai dengan perintah-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus hidup berdasarkan dengan ketetapan dan petunjuk yang Engkau beri untuk hidup kami, agar kami mampu hidup dengan baik, dengan benar, sesuai seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, dan kami percaya kami akan terus bertumbuh dalam iman yang kuat, teguh, dan kokoh, karena kami adalah setiap orang yang boleh bersyukur, boleh bersuka cita, karena terus Engkau pelihara dalam kehidupan dan terus Engkau tuntun dalam setiap firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang untuk hidup kami. Bapa terkasih, pada saat ini kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat terkasih, Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir. Tuhan memberkati setiap jemaat di sana. Tuhan memberkati rangkaian pelayanan yang dibangun oleh mereka dalam penata layanan jemaat. Tuhan memberkati MPH beserta dengan seluruh penetua diakon, seluruh pengurus kategorial, dan setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan gereja, agar terus mereka dimampukan untuk menghadirkan pelayanan yang membangun pertumbuhan iman jemaat di sana, dan Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Demikian pula Tuhan memberkati segenap jemaat atas kehidupan yang dimiliki, agar terus hidup setia dalam Tuhan, hidup dalam kasih persaudaraan, hidup satu di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam hari-hari yang dilalui, agar boleh merasakan segala kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan hadirkan bagi mereka. Berkati setiap rumah tangga mereka Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan yang dimiliki, yang dikembangkan, yang dilakukan, agar melalui semuanya itu biarlah mereka terus hidup tumbuh dalam berkat Tuhan, dan tidak hanya menerima berkat yang daripada Tuhan pun, mereka boleh menjadikan hidup sebagai saluran berkat yang boleh hadir untuk membangun pelayanan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berikan hidup kami untuk boleh hidup sesuai seturut kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa, mendatangkan damai sejahtera, memancarkan kasih senantiasa. Terpujilah nama-Mu. Inilah seluruh doa permohonan yang kami naikkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.